Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together terhadap hasil belajar ekonomi di SMA Negeri 2 Palembang. Adapun yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini adalah pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar pada setiap individu atau kelompok untuk merubah sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu sepanjang hidupnya. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran, pendidik sangat berperan penting karena pendidik yang akan mentransfer pengetahuan kepada peserta didik dan berhubungan langsung dengan peserta didik. Peranan pendidik dalam proses pembelajaran ialah sebagai demonstrator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator, dan fasilitator. Sebagai pendidik kedua setelah orang tua, artinya guru sudah jelas untuk digugu dan ditiru. Berdasarkan pengamatan dan observasi sebelum melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Palembang, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran ekonomi adalah tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi cenderung rendah. Hal ini terbukti dari persentase ketuntasan hasil belajar dengan keterangan siswa yang tuntas sebesar 45,95% dan yang tidak tuntas 54,05% dengan standar KKM kurang lebih 70. Hal tersebut disebabkan karena pendidik masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran langsung dan terus-menerus memberikan materi kepada siswa, tanpa adanya pemberian umpan balik dari siswa untuk merespon materi yang mungkin tidak mereka pahami. Akibatnya, peserta didik banyak yang tidak memperhatikan pembelajaran yang pendidik berikan dan sibuk dengan urusannya sendiri. Menyadari hal tersebut, betapa pentingnya untuk meningkatkan aktivitas, kreativitas, kualitas, dan profesionalisme pendidik. Dalam mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan, maka perlu digunakan model pembelajaran yang interaktif yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran Number Head Together merupakan salah satu pembelajaran yang interaktif, yang bertujuan untuk melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan lebih mudah mendapatkan pengetahuan. Sehingga model pembelajaran Number Head Together sangat cocok jika digunakan pada mata pelajaran ekonomi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud dengan mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together terhadap hasil belajar ekonomi di SMA Negeri 2 Palembang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar peserta didik masih rendah. Yang kedua, pemahaman materi peserta didik yang belum maksimal. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan masalah, baik konsep maupun perhitungan ekonomi yang rendah. Yang keempat, model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran masih monoton. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi yang telah dijelaskan, peneliti perlu membatasi masalah pada peningkatan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang tahun pelajaran 2021-2022 dengan penerapan model pembelajaran Number Head Together.
dan rumusan masalah apakah dengan menerapkan model pembelajaran number head together dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran number head together dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Adapun manfaat hasil penelitiannya bagi peserta didik yaitu penelitian ini diharapkan bagi peserta didik untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar yang lebih memuaskan. Yang kedua, bagi pendidik, penelitian ini diharapkan pendidik dapat memberikan pengetahuan cara mengajar yang disenangi peserta didik sehingga peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dan memperbanyak pengetahuan tentang model-model pembelajaran. Dan yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar berpikir secara ilmiah, kreatif, dan inovatif. Selain itu, bisa juga digunakan sebagai sarana menyusun antara teori-teori yang dikaji dengan keadaan lingkungan sekolah. Untuk tinjauan pustaka meliputi pengertian model pembelajaran, number head together, langkah-langkah penerapan number head together, kelebihan dan kekurangan number head together, pengertian hasil belajar ekonomi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam pembelajaran ekonomi yaitu dalam penggunaan metode pembelajaran, yang mana pendidik masih menggunakan metode ceramah yang bersifat kaku dan pasif, sehingga peserta didik cenderung kurang aktif dan kurang memahami apa yang disampaikan oleh pendidik, yang mengakibatkan hasil belajar peserta didik rendah. Untuk itu, maka diperlukan adanya penerapan model pembelajaran yang beragam dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satunya yaitu model pembelajaran number head together. Model pembelajaran number head together adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas peserta didik dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Model number head together adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk memenuhi pola interaksi peserta didik. Dalam number head together, pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Metode ini juga dapat meningkatkan semangat kerja sama peserta didik dan dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran number head together dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik untuk ikut serta aktif dan minat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Hipotesis tindakan. Dengan penerapan model number head together dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 2 Palembang tahun pelajaran 2001-2002. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Menurut Mills, Wardani dan Kuswaya 2002 pada halaman 1-4 mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai systematic inquiry yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau konselor sekolah untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai praktik yang dilakukannya.
Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 40 peserta didik. Sedangkan objek penelitian ini adalah pembelajaran ekonomi. Setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Setting dalam penelitian tindakan kelas ini adalah di ruang kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang, yaitu pada waktu kelas kegiatan belajar mengajar ekonomi yang berlangsung di SMA Negeri 2 Palembang. Model pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama, rencana. Tindakan apa yang akan dilakukan peneliti untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang. Yang kedua, tindakan. Apa yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Palembang, sehingga kondisi yang diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga, pengamatan. Peneliti mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilakukan dalam penelitian. Dan yang keempat, refleksi. Peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan atas dampak dari dan dengan menggunakan berbagai kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti dapat melakukan modifikasi dan perbaikan dalam hal-hal yang dinilai. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari tes dan observasi. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik tes digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data hasil belajar mata pelajaran ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 2. Teknik tes ini digunakan karena data utama yang dibutuhkan adalah data tentang kemampuan membaca pemahaman para peserta didik. Instrumen yang digunakan untuk melihat kemampuan kognitif siswa adalah tes uraian sebanyak 5 soal pada materi ketenagakerjaan. Yang kedua, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati atau diteliti. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati aktivitas pendidik dan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Lembar observasi dalam penelitian ini yaitu sebuah format yang digunakan selama observasi dilaksanakan. Instrumen observasi yang digunakan berupa checklist, yaitu pedoman observasi yang berisikan daftar dari semua aspek yang akan diobservasi, sehingga observer atau pengamat tinggal memberikan tanda centang tentang aspek yang diobservasi. Checklist digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan perilaku peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Yang pertama, data observasi aktivitas guru dan peserta didik. Observasi terhadap kinerja guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran diperlukan skala sebagai alat hitung. Untuk skala penilaian dan kriteria yang digunakan pada lembar observasi aktivitas guru dalam penelitian.
Yang kedua, data hasil belajar peserta didik. Pengambilan data hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan nilai yang diperoleh pada saat siklus 1 dan 2 dengan cara menghitung nilai rata-rata setiap peserta didik pada akhir siklus dan menghitung nilai rata-rata kelas. Demikian penjelasan proposal penelitian tindakan kelas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.